Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tema dengan judul Konsep Lembaga Pengelola Wakaf. Sebelumnya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Lailatul Hijjah dengan NIM 201102020019. Yang kedua, ada Lulu Sri Wahyuni dengan NIM 211102020028. Dan yang terakhir ada Nurul Rizki Hidayatullah dengan NIM 205102002027. Jadi, materi kali ini ada 6 poin yang akan disampaikan, yaitu poin yang pertama, pengertian lembaga pengelola wakaf. Yang kedua, dasar hukum wakaf. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia. Yang keempat, rukun dan syarat wakaf. Yang kelima, harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Yang keenam, Badan Wakaf Indonesia. Poin 1-3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lailatul Hijjah, dan poin 4-6 akan disampaikan oleh rekan saya, Lulu Sri Wahyuni. Baik, langsung saja kepada materi pertama, yakni pengertian lembaga pengelola wakaf. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya dan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi, pengertian lembaga pengelola wakaf ialah wakaf sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya, dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Untuk materi kedua, yakni dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 267 yang mana menerangkan bahwa konsep wakaf secara jelas adalah termasuk infak fisabilillah. Jadi, dasar hukum wakaf yang dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 267 ialah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Untuk materi yang ketiga, yakni sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Sedangkan di Indonesia, seiring dengan perkembangan sosial, masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul. Jadi yang dimaksud dalam penjelasan tersebut ialah dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW di Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, ada 2 pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan 3 bagian terakhir. Yang pertama adalah rukun dan syarat wakaf. Rukun dari wakaf sendiri ada 4, yaitu wakif, mauquf bih, mauquf alaih, dan sigot. Yang pertama wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan. Syaratnya adalah merdeka, dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah dari harta benda wakaf. Yang kedua adalah mauquf bih, yaitu orang yang mewakafkan harta. Syaratnya adalah merdeka, dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah dari harta benda wakaf. Yang ketiga adalah mauquf alaih,
yakni barang atau benda yang diwakafkan. Syaratnya adalah yang pertama, benda harus memiliki nilai guna. Yang kedua, berupa barang tetap atau bergerak. Yang ketiga adalah benda diketahui ketika terjadinya akad. Dan yang keempat adalah milik tetap dari pemberi wakaf. Selanjutnya adalah sigot, yakni pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syaratnya adalah ijab dan qabul dari pemberi dan penerima. Selanjutnya adalah harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Harta benda wakaf sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama benda tidak bergerak seperti halnya tanah. Yang kedua benda bergerak, yakni harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti halnya uang. Lalu pemanfaatan. Pemanfaatan dari wakaf sendiri ada 4. Yang pertama adalah sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua adalah sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Yang ketiga, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Yang keempat adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Yang terakhir adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia bersifat independen. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 12. Semoga dapat memberikan pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.